Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kita bahas lagi nih VGA gaming terbaik rentang harga 3 jutaan. Mahal? Enggak juga, murah kok. Nyatanya kalian bisa beli PC harga 3 jutaan. Berarti beli VGA segini bisa kan? Nggak usah bohong, dosa lo. Giliran demi si dia, kalian mau korban duit. Mending dunia dipakai buat PC. Hati senang walaupun tak punya uang. Gaming lah malah nyanyi. Sorry. Tunggu dulu, bagi yang baru lihat nih channel, jangan dilihat doang, bantu channel biar cepet gede, biar nggak imut-imut lagi dengan cara pencet tombol merahnya. Jangan lupa pencet juga loncengnya sekalian, biar channel ini makin bercahaya. Kalau lihat kondisi VGA baru sekarang ini rada gimana ya, rada putus asa. Harganya kayak nyangkut di pohon, naik kagak, turun juga enggak. Maunya apa coba? Mau saya lamar? Mikir apa ini? Kok malah pikiran jomblo yang keluar? Nah, bagi yang jomblo pas banget nih, daripada duitnya cuma dihabisin buat pacaran doang, mending buat jajan perangkat komputer. Lebih bermanfaat loh, bener apa betul? Udah basa-basinya, lanjut aja, kita bakal bahas satu persatu VGA gaming terbaik di harga 3 jutaan untuk saat ini. Dan ini harga bekas, bukan baru ya. Nah, untuk harga sendiri nggak mengikat ya, bisa jadi lebih murah atau malah kalian dapat gratis bareng rongsokan. Nvidia GTX 1650 Super 4GB DDR6 128 bit. VGA yang sejatinya ditujukan untuk kelas paling favorit pada waktu itu ya. Sekarang bekasnya mahal banget. Iya, mahal sekali. Cuma kasih tahu, dulu VGA ini harga barunya cuma 2,6 juta rupiah. Wih, baru loh, bukan bekas. Sekarang harga bekas termurah yang bisa didapat itu di kisaran 3,3 juta rupiah. Wow, parah bener ya harganya. Ya, kenaikan ini imbas kelangkaan VGA dan juga belum ada VGA baru dengan rentang harga yang sama yang punya kemampuan lebih baik dibanding GTX 1650 Super ini. Makanya VGA 1 ini bekasnya masih sombong. Kalau dibanding Radeon RX 6500 XT, jelas kemampuan GTX 1650 Super masih lebih baik. Untuk harga RX 6500 XT sendiri, barunya bisa didapat di harga 3,6 juta rupiah. Widih, beda 300 ribu nih, dapat VGA baru dengan kemampuan yang sebenarnya beda tipis. Hanya saja RX 6500 XT khusus buat gaming, nggak bisa buat editing. Nah, rekomendasi resolusi layar buat GTX 1650 Super adalah 1080p. Untuk kebutuhan minimal power supply adalah 300 watt dan konektor 1x6 pin. TDP-nya adalah 100 watt. Ayo, pilih mana nih, RX 6500 XT apa GTX 1650 Super? Kalau kalian gamer sejati, saya lebih menganjurkan RX 6500 XT. AMD Radeon R9 Fury 4GB HBM 4GB. Ngeri ya kalau lihat speknya. Tapi wajar sih, VGA ini memang menyasar kelas high-end pada saat diluncurkan. Nah, VGA ini keluar tahun 2015 yang lalu dan tujuannya sih buat lawan VGA Nvidia GTX 900 series. Harga pasaran bekas VGA ini rada susah carinya. Tapi beruntungnya saya dapat harga bekas VGA ini yang murah banget. Yap, dijual di harga 2,7 juta rupiah. Ingat, murah itu mesti ada alasan. Kalau harganya yang nggak wajar, coba deh baca deskripsi, biar nggak salah paham. Karena ini VGA kelas berat pada masanya, kalian wajib juga tahu konsekuensinya. VGA ini pasti bongsor, badannya kayak bude, body situ gede. Ini kata almarhum Dono ya, bukan saya. Jadi pastikan casing kalian memadai. Dan juga kebutuhan daya VGA ini lumayan kenceng, butuh power supply minimal 600 watt dengan konektor 2x8 pin dan TDP 275 watt. Wih, boros banget, bisa jebol nih kantong kalian pakai VGA ini. Nah, bicara soal kemampuan di kamar, gaming, VGA ini hanya beda tipis dengan GTX 1650 Super. Ya, kenceng ini dikit ya. Rekomendasi layar buat R9 ini adalah 1080p. Boros tapi murah. Ayo, mau beli nggak? Nvidia GTX 980 Ti 6GB DDR5 384 bit. Wih, VRAM-nya menggiurkan. VGA kelas atas pada masanya nih, keluar tahun 2015 yang lalu. Ya, memang diposisikan untuk melawan AMD R9 Fury. Harga bekasnya saat ini termurah di kisaran 3,8 juta rupiah. Dan harga ini mirip-mirip Nvidia GTX 1060 6GB bekas atau RX 580 8GB. Tapi ingat, dua VGA tersebut bukan lawan sepadan GTX 980 Ti. Bahkan GTX 1650 Super dan AMD R9 Fury 4GB harus akui kehebatan GTX 980 Ti ini.
Walaupun demikian, resolusi layar yang direkomendasikan buat VGA 1 ini tetap di 1080p. Karena VGA ini juga ditujukan untuk kelas atas, maka nggak beda jauh sama AMD Radeon R9 Fury. Kebutuhan daya VGA ini juga kenceng banget. Daya power supply minimal adalah 600 watt dengan konektor 1x6 pin dan 1x8 pin dan TDP 250 watt. Kalau dilihat kebutuhan dayanya, jelas VGA ini irit sedikit dibanding R9 Fury. Dikit ya. Dikit-dikit juga nyedot listrik per bulan, lama-lama jadi bukit. Namanya juga kelas atas, pasti boros. Kayak kalian mau dapetin cewek kelas atas, dijamin dah kantong pada kering. Nvidia GTX 1070 8GB DDR5 256 bit. Nvidia lagi nih. Kok kubu merahnya cuma satu doang ya? Ya karena emang rank harga 3 jutaan ini masih banyak dipegang Nvidia loh. Sekedar info tambahan, VGA ini sebagai pengganti GTX 900 series. Untuk kelasnya sendiri, GTX 1070 bukan termasuk kelas atas, tapi menengah ke atas. Secara performa, VGA GTX 1070 ini bisa melibas semua 3 VGA di video ini. Wih, keren ya. Kemampuan GTX 1070 ini mirip-mirip sama GTX 1660 Ti. Jadi, GTX 1660 Super masih lewat, tapi harga bekasnya cukup menggiurkan. Harga pasaran bekasnya itu di rentang 3,6 juta rupiah. Dan harga ini sama dengan GTX 1650 Super. Biar kata kencang, VGA Nvidia GTX 1070 ini gak boros-boros amat loh. Kebutuhan daya power supply minimal hanya 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP hanya 150 watt. Wah, kenceng tapi nggak boros. Siapa yang nggak mau? Ibarat kalian dapat cewek cantik tapi irit. Emang ada? Ada kok dalam mimpi. Nah, dari 4 VGA yang saya berikan secara cuma-cuma, maksudnya saya jelasin, kira-kira manakah yang paling baik? Pasti tahu dong pilihannya. Ayo apa? Ayo, kira-kira yang mana nih? RTX 3090 Ti dong. Wih, itu nggak masuk ya? Sorry. Maksudnya GTX 1070 8GB DDR5 256 bit. Yap, punya VRAM paling besar, harga masuk akal, dan nggak boros-boros amat. Pilihan kedua, jelas Nvidia GTX 1650 Super. Biar kata harga bekasnya masih nggak banget buat saat ini, tapi cuman ini doang pilihan VGA irit dan kencang. Cuma semua kembali ke kalian ya. 4 VGA di video ini tergolong terbaik untuk rank harga 3 juta plus. Kalau mau irit, performa mirip-mirip 1650 Super dan dapat barang baru, jelas saya menyarankan AMD Radeon RX 6500 XT. Tapi dengan catatan, kalian pakai motherboard yang support PCI Express 4.0 biar performanya nggak tertahan. Yap, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming terbaik harga 3 jutaan. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di NK Channel.